Ya, jadi kita akan mengulas dengan sebelumnya sudah ada di apa namanya di Zoom. Di Zoom itu saya sudah menyampaikan untuk materi mengenai kebebasan hak asasi manusia warga negara Indonesia dalam membangun perkumpulan organisasi dan asosiasi yang dapat digunakan untuk pelajaran atau pelatihan itu di Zoom ya, di Zoom. Nah, untuk materinya udah saya share di grup ya, sudah saya share, oke. Ini untuk para anggota maupun di grup untuk bisa memahami dan mengerti mengenai dalam kita membangun suatu perkumpulan, asosiasi maupun organisasi ya. Siapapun bisa untuk membuat dan membikinnya. Baik, untuk itu saya coba untuk mengupas ya. Tentunya saya ucapkan juga selamat kepada ASJAKI, Asosiasi Perusahaan Jasa Keamanan Indonesia, The Indonesian Security Service Companies Association, ISCA, sama dengan ASJAKI. Baik, berikut adalah pengajar tentang kebebasan hak asasi manusia warga negara Indonesia dalam membangun perkumpulan organisasi dan asosiasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran ataupun pelatihan. Dan ini penting sekali ya untuk para anggota ini mengetahui dan memahami ya, mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam mendirikan dan mengelola organisasi, mengetahui tantangan dan batasan hukum dalam kebebasan berserikat di Indonesia. Tujuan pembelajaran ini adalah memahami dasar hukum kebebasan warga negara dalam membangun perkumpulan dan organisasi ya. Jadi mengidentifikasi hak dan kewajiban dalam mendirikan dan mengetahui tantangan batasan hukum dalam kebebasan berserikat di Indonesia. Oke, kita ke pembelajaran selanjutnya, yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul itu merupakan bagian dari hak asasi manusia, dijamin oleh konstitusi dan hukum di Indonesia. Saya ulangi lagi, hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan dari hak asasi manusia, HAM. Hak untuk berserikat dan berkumpul merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh konstitusi hukum di Indonesia. Nah, ini mendorong pemahaman tentang pentingnya organisasi dalam pembangunan bangsa ya. Jadi mendorong pemahaman tentang pentingnya organisasi dalam pembangunan bangsa. Nah, landasan filosofis Pancasila, sila keempat, rayakan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Landasan filosofis Pancasila. Kebebasan ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi warga negara dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Awesome. Ya, jadi kebebasan ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Landasan berikutnya adalah Undang-Undang 1945 pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, filosofis Pancasila sila keempat kelihatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Landasan selanjutnya berikutnya yaitu landasan hukumnya adalah Undang-Undang 1945 pasal 28 dan pasal 28C ayat 2 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia, pasal 24 sampai dengan 25. Ya, landasan Undang-Undang 1945 yang tadi pasal 28 ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ya, landasan hukumnya. Ya. Awesome. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ormas. Nah, sebelumnya Undang-Undang 45 pasal 28 dan pasal 28C ayat 2 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia, pasal 24 dengan 25 ditambah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ormas. Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Ini untuk kawasan ini harus tahu ya undang-undang seperti itu. Ya, landasan hukumnya. Nah, pokok materi pengertian kebebasan berserikat dan berkumpul. Berserikat hak untuk membentuk atau menjadi anggota kelompok, organisasi atau asosiasi. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ormas, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR. Untuk materinya seperti itu, ya. Nah, pengertian kebebasan berserikat dan berkumpul, apa itu? Berkumpul hak untuk mengadakan pertemuan, diskusi, mengadakan atau kegiatan bersama secara damai. Berkumpul secara damai. Jadi pengertian berserikat dan berkumpul berserikat, hak untuk membentuk atau menjadi anggota kelompok, organisasi atau asosiasi, ya. Kemudian manfaat kebebasan berserikat dan berkumpul meningkatkan solidaritas dan persatuan, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Nah, pengertian kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak untuk mengadakan pertemuan, diskusi, atau kegiatan bersama secara damai, Untuk kebebasan berserikat dan berkumpul meningkatkan solidaritas dan persatuan, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Ya, jadi paham makna dari arti berkumpul itu, ya. Kedua, manfaat kebebasan berserikat dan berkumpul ini adalah memperkuat demokrasi melalui partisipasi publik, mendukung pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi manfaat kebebasan berserikat dan berkumpul adalah meningkatkan solidaritas dan persatuan, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, mendukung pembangunan sosial dan politik ekonomi.
ini harus mengerti ya untuk pemahaman seperti dasar. Ya, ini pemahaman dasar. Nah, yang ketiga, kita bahas yang ketiga adalah proses pembangunan perkumpulan atau organisasi adalah perencanaan. Perencanaan menentukan tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai daripada organisasi. Mengidentifikasi kebutuhan sasaran organisasi. Bisa mengidentifikasi kebutuhan dan sasaran daripada organisasi. Awesome! Nah, manfaat kebebasan berserikat dan berkumpul ini memperkuat demokrasi melalui partisipasi publik, mendukung pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Kita selanjutnya, proses pembangunan perkumpulan organisasi ya, itu dokumen yang dibutuhkan ya, yaitu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART, daftar pendiri ya, dan pengurus, masuk surat keterangan domisilinya. Nah, proses pembangunan perkumpulan atau organisasi perencanaan ya, menentukan tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai organisasi ya. Nah, sasaran organisasi. Nah, kita lanjut. Tadi membahas dasar daripada pembangunan daripada organisasi asosiasi itu adanya ADART, struktur dari pengurusan termasuk domisilinya, dan itu adalah menetapkan visi dan misi, tujuannya juga dibentuk, itu adalah dasar ya, dasar kita untuk berorganisasi. Jadi dibuatlah anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya atau disingkat ADART-nya ya. Jadi tanpa itu bisa bingung kitanya kemana nih arah tujuannya. Jadi ADART itu adalah dikeluarkan oleh akte notaris dan berbadan hukum dikeluarkan, didaftarkan di Kemenkumham. Nanti ada KLBI-nya ya, ada KLBI-nya untuk melakukan kegiatan usaha ya, seperti itu. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya tahapan dari awal tadi hingga sampai ke tahap notaris dan Kemenkumham apabila ingin memperbadan hukum. Cuman kalau sekarang itu sudah satu paket ya. Jadi kalau kita mengurus ke notaris akan memberikan yang namanya itu nanti ada namanya Kemenkumham, ada NPWP-nya ya, seperti itu dalam berorganisasi. Jadi nanti dapat semua, ada KLBI. Jadi mengikuti daripada regulasi ya, mengikuti daripada regulasi. Nah, kita lanjut mengenai operasional ya, mengenai operasional. Nah, membentuk struktur organisasi. Jadi pada saat nanti sudah terbentuk semuanya itu ada namanya strukturnya itu pimpinan pusat, pimpinan daerah, strukturnya itu dibentuk, ketua, dewan pembina, wakil, sekretaris, bendahara dibentuk ya. Dan juga melaksanakan program kerja, anggaran tahunan RKT ya, tahunannya apa programnya, dan juga setelah program terlaksana evaluasi pengembangan organisasi, apakah dilanjutkan ini programnya atau lebih ditingkatkan lagi program ini, seperti itu. Jadi dokumen-dokumen dibutuhkan itu adalah tadi anggaran dasar, ADART, daftar pendiri, pengurus, itu dasarnya. Jadi itu nanti terlibat semua untuk dalam kegiatan daripada program-program kita itu mereka ya. Nah, 4
hak dan kewajiban warga negara dalam kebebasan berserikat. Hak kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi tertentu. Jadi di negara kita mengatur. Jadi adanya serikat buruh 1 ABCD, ada serikat dokter ABCD, ada serikat perkumpulan pengacara asosiasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, adanya juga perkumpulan serikat security 1, 2, 3, 4, 6, adanya cleaning service 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus ada lagi tentang satpam. Nah, untuk perusahaan juga ada beberapa ya muncul itu kebebasan. Jadi negara mengatur adalah hak dan kewajiban warga negara memberikan kebebasan. Ya, jadi tidak memaksa, memonopoli dan memaksa, menyetir, dominan, tidak boleh memonopoli. Ya, jadi hak kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi tertentu. Ya, jadi itu sudah diatur. Jadi mau ke kiri ya silakan, mau ke kanan ya silakan. Ya, mau lurus ya lurus, mau muter balik lagi ke sini. Jadi dalam kita seperti partai, ya seperti partai. Habis bergabung di P, pindah ke G, dari G pindah ke D, ya balik lagi ke G, bebas kita punya bebas. Jadi tidak dominan, monopoli, menyetir, memonopoli satu aja, tidak seperti itu ya. Ini harus dipahamin, dimengerti untuk semuanya ya. Nah, dalam pendirian itu ada hak dan kewajiban warga negara dalam kebebasan berserikat. Hak menyampaikan pendapat dan suara dalam organisasi. Hak kewajiban warga negara dalam kebebasan berserikat. Hak kebebasan untuk bergabung atau tidak bergabung dalam organisasi tertentu. Ya, jadi jangan lagi ada monopoli, Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam kebebasan berserikat, kewajiban mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Nah, jadi menghormati HAM. Jadi kalau dia yang mengikuti misalkan partai mengikuti D, dia menghormati HAM-nya, ingin ikuti. Ya, apabila dia ingin mengikuti partai P, dihormati. Kenapa? Kita harus mematuhi hukum yang berlaku, yaitu menghormati HAM, hak asasi manusia, HAM. Ya, paham itu ya. Jadi tidak ada lagi yang memonopoli dan menyetir-nyetir, mengatur-ngatur ya, memonopoli itu ya, menyetir-nyetir, tidak ada lagi ya, dominan. Jadi itu memang memberikan kita kebebasan negara ini, menjamin bahwasannya dalam kita kehidupan itu mau kita pindah ke G, terus 5 tahun ke depan kita mau pindah ke misalkan ke H, partai itu punya hak bebas. Dalam kita berkumpul berserikat ya, siapapun orang yang ingin mengikuti asosiasi A, asosiasi B, asosiasi C, jangan ada lagi memonopoli atau menyetir dan mengatur seperti itu. Itu harus dipahami, tidak melanggar HAM ya. Kalau sudah menyetir, memonopoli, mendesak, mengatur, itu sudah melanggar HAM ya, dalam kebebasan hak dan kewajiban warga negara untuk kebebasan menyampaikan pendapat, suara dalam berorganisasi ya. Nah, kewajiban ya, jadi dalam membentuk suatu asosiasi, perkumpulan, organisasi, yaitu kegiatannya organisasi tidak menggunakan kegiatan yang bertentangan dengan hukum ya, tidak bertentangan. Dan ini kewajiban itu mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia ya, menghormati HAM.
manusia. Lanjut, batasan kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat ini tidak mutlak, ya. Itu tidak mutlak, tidak menggunakan organisasi untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Ya, ada beberapa di zamannya pemerintahan sebelumnya, ya ada juga beberapa ormas LSM yang dibubarkan oleh pemerintah seperti itu, ya, menjadi terlarang. Itulah jadi batasan kebebasan berserikat juga, kebebasan ini tidak bersifat mutlak gitu ya. Jadi bila negara pemerintah sudah memutuskan, ada kan kejadian seperti sebelumnya itu. Oke. Selanjutnya, batasan kebebasan berserikat. Negara dapat membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul berdasarkan ketertiban umum, menghindari gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Jadi pemerintah punya hak, ya, pemerintah punya hak oleh suatu organisasi, ormas ataupun LSM lainnya sudah mengganggu ketertiban umum, jadi kekacauan, ya, merusak fasilitas umum, hancur-hancuran, bakar-bakaran, sampai ada perang-perang yang membunuh, meninggal. Nah itu nanti pemerintah yang memutuskan. Betul. Jadi batasan kebebasan berserikat itu, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Nah, sumber juga pemerintah adalah keamanan nasional, ya, mencegah ancaman terhadap stabilitas negara, moralitas publik, melindungi nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Nah, apabila suatu organisasi, ya, LSM ormas yang sudah ancaman keamanan nasional global, apalagi tindakan yang anarkis atau radikal, nah ini juga pemerintah negara dapat membatasi, ya, bisa berserikat dan berkumpul berdasarkan ketertiban umum, menghindari gangguan terhadap ketertiban masyarakat, keamanan nasional, mencegah ancaman terhadap stabilitas negara, moralitas publik, melindungi nilai moral yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi alasan negara dapat membatasi berserikat berkumpul: satu, ketertiban umum, menghindari gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Kedua, keamanan nasional, mencegah ancaman terhadap stabilitas negara, ya, negara. Tiga, moralitas publik, melindungi nilai moral yang berlaku di masyarakat. Ya. Nah, peran organisasi dalam membangun bangsa, ya, sebagai wahana pendidikan politik, Jadi kebebasan berserikat ini juga dalam membangun bangsa adalah sebagai wahana pendidikan. Jadi orang bisa belajar, oh ini memperstruktur, oh adanya ketua. Ini jadi sebagai wahana pendidikan, ya, untuk generasi muda. Dan juga bisa untuk dari dasar dia berasos ini dia terjun ke dunia politik, ya. Nah, peran organisasi dalam membangun bangsa ini menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Ini sebagai wahana pendidikan, ya, bukan pendidikan politik untuk kita mempelajari ini. Nah, peran organisasi dalam membangun bangsa inilah menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
mendukung pencapaian tujuan dan pembangunan nasional, ya. Jadi ada beberapa juga dari asosiasi itu, ada yang profit dan non profit seperti itu, yang ada kegiatan usaha, ya, seperti itu. Dan juga ada kalau profit non profit ada dua dalam asosiasi itu ya, terbagi. Nah, organisasi ini memperjuangkan hak-hak dan kepentingan anggotanya. Jadi mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Jadi menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan memperjuangkan hak-hak kepentingan anggotanya. Jadi asosiasi, organisasi perkumpulan juga mendukung ya pencapaian tujuan daripada pembangunan nasional di Indonesia, ya. Nah, kita mau studi kasus dalam hukum organisasi, seperti contohnya gerakan nasional awal yaitu Budi Utomo, Sekretariat Islam. Contoh sukses organisasi ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya, Budi Utomo. Nah, organisasi modern zaman sekarang yang modern milenial, yaitu asosiasi, ada profesi, ada LSM. Perannya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, ya, good governance. Nah, untuk kegiatan pembelajaran untuk para subscriber maupun lainnya, untuk mendalami yang lagi kuliah maupun skripsi, jadi kegiatan pembelajaran ini bisa diidentifikasi, ya, organisasi yang ada di sekitar Anda yang memberikan dampak positif, dan Anda bisa bertanya, apa tantangan yang dihadapi organisasi tersebut? Tantangannya apa? Persaingan. Tantangannya apa lagi? Penolakan. Tantangannya apa lagi? Kritikan. Jadi kalian tahu bahwa dalam suatu asosiasi, organisasi itu tidak semulus jalan licin mulus, ya, seperti itu, ya. Jadi kita bisa melihat dan mempelajari daripada kondisi yang ada itu berubah. Awesome! Jadi kalau kita mau tanya, Pak, Bapak sebagai pengurus gimana? Apa tantangannya? Banyak hambatannya, Pak, begini. Terus gimana, Pak, mencari mitranya? Kalau di acara ada keluhannya, ada tantangan, ada hambatan, ada hinaan, ada bocor. Seperti itu. Kalau sudah terjun ke dalamnya, kalau belum terjun nggak tahu. Makanya untuk rekan-rekan pun harus mengetahui, jadi apa sih rasanya gitu loh. Apabila sudah jadi, apa tantangannya gitu loh. Jadi memahami tata kelola daripada organisasi itu, hambatannya, terus apakah sulit, ya. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa Anda bisa kunjungan mendatangi suatu asosiasi atau organisasi, bertanya, ya, menganalisis, tanyain tantangannya yang dihadapi.
dan dia akan memberikan solusi, oh begini begini begini, oh jadi Anda pun bisa membuat asosiasi, Anda pun bisa membuat organisasi, Anda bisa studi banding sebelum membangun organisasi ini, studi banding. Anda bisa membangun, Anda bisa mendirikan. Jadi Anda datang pada asosiasi yang sudah ada, misalnya yang sudah ada, bisa bertanya situ ya, atau kunjungan ke organisasi. Nah, wawancara dengan pengurus, tata kelola organisasinya, gimana, seberapa lama program-programnya bisa berjalan, ditanya apakah langsung jadi, oh tidak, nunggu setahun, nunggu 2 tahun, kadang 3 tahun dalam asosiasi goyang, dalam 3 tahun, ada seperti itu ya. Ya, jadi kegiatan pembelajaran. Jadi kalau Anda ingin sudah mendapatkan, sudah mengetahui, membentuk organisasi, Anda mau bikin organisasi, asosiasi, visinya bikin, misinya apa, program kerjanya apa. Nah, sebelumnya Anda sudah mendapatkan daripada kunjungan ke asosiasi, Anda sudah wawancara, Anda sedang bersimulasi, Anda bikin simulasinya, visinya apa, misinya apa, Anda buat itu simulasinya, Anda bikin seperti itu ya, tantangannya gimana, solusinya gimana, Anda buat itu setelah membuat suatu kunjungan ya. Nah, sebagai penutup saya ingin menyampaikan adalah kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak fundamental yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Di dalam membentuk organisasi, sederhana membuat visi, misi, dan program kerja, kebebasan berserikat, berkumpul merupakan hak fundamental yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Ya, jadi penutup dari saya ingin menyampaikan, Awesome! semoga bisa membaca lagi apa yang saya hadirkan ini, ada di grup untuk materinya saya share, dan ada juga di PowerPoint. Jadi penutup ini adalah untuk anak muda bisa berpikir ke depannya itu bahwa saya ini nanti akan membuka suatu asosiasi atau organisasi yang nantinya saya pun bisa membuat dan mendirikan suatu organisasi. Anak muda yang di atas 40 atau 40 bisa berinisiatif. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk rekan-rekan itu tetap sebagai warga negara kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku. Saya ulangi lagi sebagai penutup, kebebasan berserikat, berkumpul merupakan hak fundamental yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis dan sejahtera. Sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku. Ya, tuh. Sebagai penutup dari saya, berpesan untuk siapapun, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan ini
agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku. Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak fundamental yang harus dimanfaatkan secara bijak untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera. Nah, acuan referensi atau dasar hukumnya di awal sudah saya sampaikan. Untuk penutup saya ingatkan lagi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang HAM. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan ini agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Lanjut, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Keempat, juga ada Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik DPR. Jadi yang tadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia HAM. Nah, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik, yaitu ICCPR. Ya, jadi kita sudah di akhir daripada pembelajaran ini, sudah hampir 40 menit, cukup ya, enggak sampai 1 jam, hanya sekitar 38 menit, setengah jam. Jadi saya memberikan materi ini hanya setengah jam, tidak sampai 1 jam, sama seperti di Zoom, setengah jam pembelajaran dan setengah jam yang lagi diskusi, wawancara. Ya, terima kasih dari saya, Chairman Abjaki, Asosiasi Perusahaan Jasa Keamanan Indonesia, ISCA, The Indonesian Security Service Companies Association. Semoga tidak ketinggalan, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update daripada pembaruannya. Terima kasih dari saya, Chairman Abjaki, Asosiasi Perusahaan Jasa Keamanan Indonesia, Chairman ISCA, Indonesia Security Service Companies Association. Awesome!